warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Susilo, mahasiswa dari Akademi Farmasi Cendekia Farmawusada, Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan apa itu metabolisme dan perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos yang berarti perubahan. Jadi, pengertian metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Perbedaan antara katabolisme dan anabolisme itu, kalau dilihat dari pengertiannya, yaitu untuk katabolisme, proses pembongkaran suatu molekul dari berukuran kompleks menjadi ukuran sederhana, sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan atau sintesis suatu molekul dari ukuran molekul sederhana menjadi kompleks. Dilihat dari sifatnya, perbedaan katabolisme dan anabolisme yaitu katabolisme menghasilkan energi atau asegonik, sedangkan untuk anabolisme sifatnya yaitu endogonik atau membutuhkan energi. Kemudian perbedaan dilihat dari fungsi. Fungsi dari katabolisme yaitu menyediakan bahan baku untuk mensintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia. Sedangkan pada katabolisme berdasarkan fungsinya yaitu menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme. Contoh dari katabolisme dan anabolisme yaitu untuk katabolisme seperti respirasi sel, sedangkan pada anabolisme contohnya yaitu sintesa protein dan fotosintesis. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Purwanto. Saya dari kelas reguler 2020 dengan NIM 202.065. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob dan anaerob. Dijelaskan di sini dari makanan, dia akan dicerna, dia akan dicerna dan melibatkan enzim amilase yang akan mengubah menjadi karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa di sini menjadi bahan utama yang terbentuk energi. Glukosa sebelum menghasilkan energi, dia akan melalui tahap yang kita kenal dengan tahap glikolisis. Pada tahap glikolisis ini adalah yaitu mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Di antaranya glukosa menjadi pirufat ini tahapannya ada banyak, yaitu setelah menjadi asam pirufat, dia akan masuk ke tahap aerob oksidatif atau siklus Krebs. Dalam siklus Krebs ini akan menghasilkan CO2 dan HO2 atau air. Selanjutnya yaitu siklus anaerob, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kalau fermentasi alkohol, dia akan masuk ke dalam anaerob alkoholik, yaitu contohnya biasanya yaitu pada pembuatan tape. Biasanya dia menghasilkan CO2 dan etanol di dalam proses itu. Yang kedua yaitu anaerob homolaktik, yaitu pada proses makanan dan minuman dari fermentasi dalam tubuh manusia biasanya menjadi respirasi anaerob tanpa adanya oksigen yang disebut dengan anaerob homolaktik. Terjadi pada bagian otot pada saat kita lebih, di mana asupan oksigen harus disebar pada bagian vital dan tidak boleh
tertunda. Kalau kita kekurangan oksigen akan merasakan pegal-pegal serta nyeri yang menyebabkan penumpukan yang bukan dari asam laktat. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan dari glikolisis dan apa saja yang akan dihasilkannya. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam piruvat berkarbon. Berikut ini adalah tahapan glikolisis yang perlu diketahui. Tahap 1 yang memerlukan ATP. Glikolisis diawali dengan fosforilisasi glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Setelah itu mengalami isomerisasi kembali menjadi glisaldehida 3-fosfat. Tahap kedua yang menghasilkan ATP, glisaldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan perubahan menjadi 1,3-difosfoglycerat. 1,3-difosfoglycerat merupakan senyawa tinggi. Dengan bantuan fosfoglycerat, kinase kemudian berubah menjadi 3-fosfoglycerat. Setelah itu berisomerisasi menjadi 2-fosfoglycerat. Kemudian berubah menjadi fosfonil piruvat, lalu menjadi piruvat. Oke, dengan soal berikutnya itu soal nomor 4 dengan saya Lutfi Latifah dengan NIM 2002068 dari kelas reguler ingin menjelaskan soal nomor 4, yaitu dengan berikut ini adalah reaksi yang terjadi pada tahapan glikolisis. Jelaskan. Nah, di belakang saya ini terdapat tahapan glikolisis. Tahapan yang pertama yaitu dengan enzim yang dibutuhkan heksokinase. Yang pertama, glukosa di situ itu glukosa mengalami fosforilasi yang kemudian proses penambahan gugus fosfat ke molekul berasal dari ATP. Kemudian melibatkan enzim heksokinase yang kemudian mengkatalisis fosforilasi. Magnesium juga terlibat untuk melindungi muatan negatif dari gugus fosfat ATP. Nah, kemudian itu hasil dari fosforilasi itu menghasilkan gugus 6-fosfat atau yang disebut juga G6P. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kurniadi Hidayat dari kelas reguler 2020 dengan NIM 2002069 ingin menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu berikut ini adalah reaksi yang terjadi pada tahap glikolisis. Jadi apa saja yang terlibat? Enzim yang terlibat adalah fosfoglukosa isomerase. Enzim fosfoglukosa isomerase yang mana akan ada konversi perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yang kita kenal ini sebagai reaksi isomerisasi. Jadi di sini penyusunan kembali ikatan karbon oksigen untuk mengubah cincin beranggotakan 6 menjadi cincin beranggotakan 5. Ini di sini kan 6 berubah menjadi 5. Demikian Tere Putri dari kelas reguler. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Saya akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada tahap glikolisis. Enzim yang terlibat dalam tahap glikolisis ini adalah enzim fosforoktokinase atau PFK dan enzim magnesium atau Mg. Jadi penjelasannya adalah fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat BI atau
FBP. Lalu, molekul kedua ATP menyediakan gugus fosfat yang ditambahkan ke molekul F6P. Jadi, reaksi yang terjadi pada tahap glikolisis ini ialah mengubah dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan ADH plus hidrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Listiawati, mahasiswi Akademi Farmasi Cendekia Farmahusada Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi glikolisis tahap 1 dengan langkah yang keempat atau yang biasa kita sebut dengan enzim aldolase. Pada enzim aldolase terdapat dua cabang, yang artinya terdapat dua molekul untuk mengkatalis pembelahan dari langkah sebelumnya, fruktosa 1,6 bis fosfat untuk menghasilkan dua molekul karbon, yaitu yang satu gliseraldehid 3 fosfat atau yang biasa kita sebut GAP, langsung di jalur glikolisis. Untuk yang kedua dihidroksiaseton fosfat atau DHAP, enzim isomerase trifosfat atau yang biasa kita sebut dengan TIM, mengorganisasi DHAP ke GAP sehingga dapat melanjutkan glikolisis. Pada dua molekul 3 karbon ini belum sepenuhnya dikonversi glukosa menjadi pirufat. Maka dari itu dibutuhkan reaksi glikolisis tahap 2, yaitu konversi ke pirufat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Reaksi glikolisis yaitu dua peristiwa utama. Yang pertama, gliseraldehida 3 fosfat atau GAP teroksidasi oleh koenzim nikotinamida adenindinukleotida atau NAD. Yang kedua, molekul terfosforilasi dengan penambahan kelompok fosfat bebas. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase atau GAPDH. Yang selanjutnya, enzim GAPDH berisi struktur yang sesuai dan memegang molekul dalam konformasi sehingga memungkinkan molekul NAD untuk menarik hidrogen dari GAP mengubah NAD untuk NADH. Fosfat kemudian bereaksi dengan GAP menjadi 1,3 dispogliserat NADH dan atom hidrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Melinda, NIM 2002073, ingin menjelaskan reaksi berikut ini. Reaksi glikolisis tahap 2 langkah 6 kinase fosfogliserat. 1,3 bisfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat oleh enzim kinase fosfogliserat atau PGK, melibatkan hilangnya gugus fosfat dari bahan awal. Fosfat ditransfer ke molekul ADP, yaitu molekul ATP pertama. Karena terdapat dua molekul 1,3 bisfogliserat, atau karena ada 2,3 karbon produk dari tahap 1 glikolisis akan disintesis 2 molekul ATP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Wijayanti Widawati, NIM 22774, kelas reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi pada tahap glikolisis. Perpindahan gugus fosfat pada 3 propilgliserat yang di blok hitam itu oleh enzim propilgliserat atau disingkat menjadi PGM menjadi 2 propilgliserat. Adanya perpindahan struktur cabang nomor 2 atau karbon nomor 2 yang awalnya karbon nomor 3 sekarang berpindah menjadi ke karbon nomor 2. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triat Maja dengan nomor induk mahasiswa 2002075. Saya akan mencoba menjelaskan tentang soal nomor 11, yaitu tahap glikolisis. Tahapannya adalah 2 fosfogliserat diubah menjadi fosfenol pirufat atau PEP dengan bantuan enzim enolase
Reaksi ini melibatkan dehidrasi serta pendistribusian kembali energi di dalam molekul, menaikkan valensi fosfat dari posisi 2 ke status berenergi tinggi. Enolase dihambat oleh fluorid, suatu unsur yang dapat digunakan jika glikolisis di dalam darah perlu dicegah sebelum kadar glukosa darah diperiksa. Jadi kesimpulannya adalah enzim enolase ini akan mengkonversi 2 fosfogliserat menjadi fosfophenol pirufat dan akan menghasilkan air atau H2O. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Paramita dengan NIM 22080 dari kelas reguler. Di sini saya akan menjelaskan reaksi yang terjadi pada tahap glikolisis. Yang pertama itu mengubah fosfenolpirufat menjadi pirufat dengan bantuan enzim pirufat kinase. Yang kedua, terjadi transfer gugus fosfat. Kelompok fosfat berikut terikat pada atom karbon 2 dari PEP ditransfer ke molekul ADP, menghasilkan ATP. Karena ada 2 molekul PEP, maka akan dihasilkan 2 molekul ATP. Reaksi ini dibantu oleh pirufat kinase. Merupakan langkah terakhir untuk terbentuknya asam pirufat, karena sudah ada pirufat kinase yang mengubah fenolpirufat menjadi pirufat dengan bantuan ADP dan ATP dan hidrogen yang membentuk pirufat dan ATP. Nah, yang ketiga, enol pirufat yang terbentuk dalam reaksi ini mengalami konversi saponian menjadi ketopirufat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.